air tenang seperti berlian. Izinkan saya mengucapkan salam kepada hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri 1 Kelep, Bapak Sigap Yoko Wasihito, MPD, dan peserta desiminasi Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kelep. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat serta hidayahnya, sebagaimana kita ditemukan dalam keadaan sehat walafiat tanpa suatu aral apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, untuk memulai acara pada hari ini, mari saya hantarkan untuk yang beragama Islam. Mari kita mengucapkan basmalah, sedangkan yang lain menyusulkan. Mari saya hantarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu, terima kasih untuk acara selanjutnya, yaitu sambutan Bapak Kepala Sekolah. Kepada beliau tempat dan waktu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Guru SD Negeri 1 Kelep, yang saya hormati Ibu Yayu selaku calon guru penggerak dari SD Negeri 1 Kelep. Yang pertama, mari kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan segala rahmat-Nya, sehingga pada kesempatan pagi ini kita semua diberi kesehatan, keselamatan, sehingga masih bisa beraktivitas bekerja untuk memberikan pelayanan pendidikan di SD Negeri 1 Kelep dalam keadaan sehat tanpa kurang suatu apapun. Sholawat serta salam selalu kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir nanti. Bapak Ibu Guru yang saya hormati, kegiatan hari ini kegiatan yang sangat luar biasa, di mana kegiatan sebagai runtutan dari kegiatan-kegiatan calon guru penggerak, yang mana alhamdulillah puji syukur pada Tuhan, akhirnya di SD Negeri 1 Kelep ini ada satu guru, yaitu calon guru penggerak, yaitu Bu Yayu. Maka pada kesempatan hari ini saya menghimbau kepada Bapak Ibu yang sudah mendaftar dan belum bisa untuk masuk dalam calon guru penggerak, tak henti-hentinya tetap semangat, tetap berupaya agar bisa mendaftarkan lagi di kesempatan angkatan-angkatan yang akan datang, agar semua Bapak Ibu guru nanti bisa secara bergantian menjadi calon guru penggerak, bahkan kami berharap menjadi guru penggerak. Maka saya sampaikan terima kasih kepada Bu Yayu yang sudah berupaya dan akhirnya bisa keterima menjadi calon guru penggerak, dan semoga perjalanan proses untuk menjadi guru penggerak ini berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar tanpa halangan suatu apapun.
Tentu agar perjalanan pendidikan guru penggerak ini bisa berjalan dengan baik, tentu perlu partisipasi, dukungan baik secara moral maupun dukungan yang sifatnya aksi nyata. Maka saya menghimbau, mari kita rapatkan barisan, saling bergotong royong untuk kemajuan pendidikan, khususnya pendidikan di SD Negeri 1 Kelar. Karena program guru penggerak ini adalah program nasional yang mana sudah menjadi program dari Kemendikbudristek, di mana guru penggerak nantinya mampu menggerakkan paling tidak di sekolahnya sendiri. Hari ini merupakan kegiatan diseminasi budaya positif, yang mana nanti kita bisa mengikuti kegiatan ini dengan baik agar apa yang akan disampaikan oleh Bu Yayu selaku calon guru penggerak ini bisa tersampaikan kepada Bapak Ibu guru semua, dan diharapkan nanti apa yang disampaikan Bu Yayu ini kita bisa mengaplikasikan dalam kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan di SD Negeri 1 Kelar. Sekali lagi kami berharap Bapak Ibu monggo dukung dan aktif dalam kegiatan PMM maupun guru penggerak. Yang sudah mendaftar tetapi belum mempunyai kesempatan diterima, silahkan diulangi kembali, diulangi kembali agar nanti juga bisa menjadi calon guru penggerak, bahkan guru penggerak seperti Bu Yayu. Sekian dari kami, sekiranya itu yang dapat kami sampaikan, lebih kurangnya mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas waktunya dan motivasinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih yang sebesar-besarnya saya ucapkan telah menyempatkan waktu di acara diseminasi budaya positif dan segitiga restitusi. Untuk acara selanjutnya yaitu pemaparan materi mengenai destinasi penerapan budaya positif. Pada kesempatan kali ini saya di sini sebagai calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Jepara, tidak lebih baik daripada panjenengan semua, karena di sini saya hanya menyebarkan ilmu yang saya peroleh beberapa bulan ini di CGP. Untuk acara berikutnya, perkenalkan, ini adalah fasilitator saya, Bu Erni Kurniawati. Beliau dari Sragen, dan pengajar praktek Bu Yunita Damayanti, dan saya sendiri CGP, baru CGP ya, baru calon, belum lulus GP. Di sini ada pengertian budaya positif, di mana budaya positif adalah nilai-nilai atau keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Di mana sekarang di zaman era kemajuan zaman, anak sekarang yang diberikan istilah generasi Z yang berkembang dalam taraf teknologi internet yang bisa diakses dimanapun saja dengan kemudahan-kemudahannya, maka diperlukan adab di atas
ilmu. Di sini kita sebagai guru memang seharusnya menerapkan budaya disiplin positif. Filosofi Hadian Dewantara. Di sini Dewantara terkenal dengan semboyannya Ingarso Sunggumodo ing Madya Mangungaso Tutpuri Handayani, yang artinya di depan memberi contoh yang baik, di tengah memberi semangat, dan di belakang memberi dorongan. Di sini sangat mempunyai keterkaitan dengan penanaman budaya positif anak. Nah, ini nanti kita akan mempelajari tentang nilai-nilai guru dan nilai dan peran guru. Di mana ini nilai-nilai guru ada mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid. Sebagai guru, peran kita yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Di sini ada budaya positif, itu berhubungan dengan visi guru. Di sini dalam modul 1.4 ada 6 topik, yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal, teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, 5 posisi kontrol segitiga restitusi. Tetapi sebelum itu mari kita saksikan dulu video motivasi. Karena yang menyerah tidak akan pernah menang. Jatuh itu biasa, bangkit itu luar biasa. Awali niat yang kuat dan benar. Tidak masalah berapa kali Anda terjatuh. Yang penting berapa kali Anda bangkit setelah Anda terjatuh. Sukses itu penting, tetapi lebih baik, lebih penting lagi bersyukur untuk sukses. Jangan katakan, wahai Allah, masalahku sangat besar. Tapi katakanlah, wahai masalah, Allah itu maha besar.
Kalau engkau lari dari masalah, berarti engkau lari dari kasih sayang Allah Subhanahu. Rendah hati dan terus berdoa. Itulah yang membuat orang lain ikhlas dipimpin oleh Anda. Terima kasih. Ini tadi sekedar video motivasi bagi sejenak kita mengenang masa lalu dan memotivasi diri kita sendiri, karena bersyukur itu adalah hal yang terbaik untuk memotivasi diri sendiri. Kita tidak bisa menata hati orang lain, tidak bisa memaksakan keinginan orang lain, tapi kita bisa mengontrol hati kita dan menata hati kita. Kembali lagi ke materi strategi yang diperlukan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Tadi di sini positif dan nilai kebajikan universal. Di sini ada pertanyaan. Maaf sebentar. Di sini ada pertanyaan pemantik yang menurut panjenengan setuju atau tidak, ya. Ini ada kertas, bisa dibagikan dan nanti bisa ditempel di bawah itu ya, hitam, di papan yang hitam. Untuk nomor satu kertas itu nanti bisa dikasih nomor 1 setuju apa tidak, nomor 2 setuju atau tidak. Ini saya kelompokkan 4 soal ya. Terima kasih. Selamat ya. Kita dari misi ya. Silakan untuk 3 soal, setuju tidak setuju. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak menurut panjenengan setuju apa tidak setuju, bisa ditaruh di bawah nomor 1. Untuk yang nomor 2, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak, bisa ditaruh di nomor 2. Nanti kita baca banyak yang mana, nanti setelah ini berlanjut akan lebih terang. Monggo, silahkan langsung bisa ke depan untuk menempelkan hasil jawaban. Monggo Bapak Ibu.
dan tidak setuju. Ini Bu, saya isi. Kemudian hukuman dengan setengah-setengah. Sing dadi Oke, langsung saya bacakan ya untuk yang nomor 1. Setuju. Terus ini setuju. Tidak, kurang setuju. Ini ada yang jawab kurang setuju. Itu termasuk tidak setuju atau setuju ya? Tidak setuju, Pak. Tidak setuju, kurang setuju. Berarti di tengah-tengah menurut saya. Ini yang nomor 1, 2 yang tidak setuju, yang lainnya setuju. Sedangkan yang nomor 2, pemberian hukuman dalam positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ini setuju. Banyak yang ada yang setuju, ada yang tidak setuju 1. Oke, kalau yang tadi nomor 2 yang tidak setuju, yang nomor 2 1 yang tidak setuju. Ini yang nomor 3 setuju, hanya 1 yang tidak setuju, memberikan penghargaan dapat memotivasi. Ini yang tidak setuju hanya 1. Oke, apakah jawaban panjenengan itu sesuai dengan restitusi hukuman PS konsekuensi? Mari kita lihat materi berikutnya. Oke, sekarang bayangkan ada A dan B, Anda dan teman Anda sobekkan cari kertas kecil, tuliskan berada atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan Anda kepal dengan erat. Teman Anda mencoba dengan sekuat tenaga dan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Anda bisa yang B ini bisa membujuk, mengancam, menghadik, merayu, menyuap apa saja agar dapat membuka tangan Anda. Tapi apakah Anda membuka atau tidak itu kemauan kita sendiri atau orang lain untuk membuka tangan ini dengan sekuat tenaga. Misalkan panjenengan menggenggam sesuatu di tangan dan itu mau dibuka, apakah bisa seseorang itu membuka tangan Anda tanpa Anda mempersilahkan? Tidak bisa. Oke. Apa yang terjadi? Di sini ada perubahan paradigma teori kontrol dan teori pilihan. Ilusi guru mengontrol murid. Kita sebagai guru sering mengontrol murid. Kamu tidak mengerjakan PR. Ayo, saya hukum di depan kelas atau dijewer anak tersebut kalau baris tidak rapi. Makanya anak itu terus menganut. Ayo, baris ke depan dengan menjewer telinga. Itu ilusi guru mengontrol murid, murid patuh. Itu zaman dahulu.
mengontrol adalah diri kita sendiri. Orang lain tidak bisa mengontrol diri kita sendiri. Diibaratkan juga anak didik kita seperti kita. Di sini stimulus respon kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Sedangkan di teori kontrol atau pilihan, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ini sering anak yang nakal gitu, sering nakal dari temannya. Wah, anak itu mana yang minta ampun. Nah, itu pasti stimulus, itu baru stimulus responnya. Sedangkan teori kontrol atau pilihannya, semua perilaku itu memiliki tujuan. Kemungkinan anak tersebut kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi, belum terpenuhi. Contohnya, anak yang jahil mengambil makanan temannya, kemungkinan kebutuhan dasarnya akan rasa kasih sayang juga kurang dari orang tua. Orang lain bisa mengontrol saya untuk stimulus respon, sedangkan teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Saya lanjutkan. Disiplin. Disiplin yang artinya belajar. Makna dari kata berkonotasi disiplin dari murid-murid yaitu surat dan satu ya. Disiplin diri membuat orang menjadi potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Ini, namun dalam budaya kita, makna kita disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umumnya menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Oke. Ketika mendengar kata disiplin ya, apa yang terbayang di benak Anda? Apa yang terlintas di pikiran Anda? Pasti kebanyakan orang akan menghubungkan kata disiplin dengan tertib, teratur, dan kepatuhan pada peraturan. Kata disiplin juga sering dihubungkan dengan hukuman, padahal itu sungguh berbeda. Ini disiplin positif. Disiplin positif ini adalah proses pembelajaran yang merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Ini contohnya apel pagi dan pembacaan Asmaul Husna serta menyanyikan lagu nasional sebelum masuk kelas. Nih, nilai-nilai kebajikan universal, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan yang ingin dicapai setiap individu, lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang, di mana di sini nilai-nilai kebajikan setiap anak Indonesia itu kita kenal dengan profil pelajar Pancasila yang ada 6 dimensi ya. Profil pelajar Pancasila. Ini nilai-nilai kebajikan universal. Dia bosan berpendapat bahwa bila kita menemukan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkan pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Sini ya, kesabaran. Nilai-nilai ini teori motivasi perilaku manusia. Untuk ini yang motivasi eksternal, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Itu nanti ada motivasi eksternal juga untuk mendapatkan imbalan. Eksternal itu mendapatkan imbalan. Ini nanti yang termasuk penghargaan, ya. Yang motivasi internal, tujuan disiplin positif, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukan
dengan hukuman. Boleh. Dalam arti meminta atau menuju seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk, ini ada dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Beberapa dampak dari pemberian penghargaan. Jadi penghargaan itu termasuk hukuman. Berarti tadi ada yang sudah terbaca ya pertanyaan tematiknya bahwa penghargaan itu termasuk hukuman, tapi hukumannya secara halus. Nah, di sini ada pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Sini konsepnya, konsep disiplin dengan intensitas gagal. Hukuman itu menyakitkan, tidak nyaman, murid takut, memaksa. Ya, murid menyembunyikan kesalahan, murid menjadi rendah diri, takut biasanya, menjadi takut. Itu ada Pak Guru. Nah, itu biasa. Oh, ini aku dihukum. Tapi kalau nggak diteruskan cuma di Sedangkan penghargaan cuma kasur galeri ini tidak efektif, merusak hubungan, mematikan kreativitas, membunuh dengan sistem ranking, merangkas hak menghargai dirinya. Ternyata ranking itu juga hukuman menurut konsep disiplin dengan intensitas gagal. Di sini konsep disiplin dengan intensitas sukses. Ini konsekuensi vs restitusi. Konsekuensi penguatan jangka pendek, perlu monitoring berkelanjutan, stimulus respon, murid menghormati peraturan, kehindaran waktu untuk mengulangi kesalahan. Ini yang konsekuensi. Sedangkan yang restitusi, murid bertanggung jawab atas perilakunya, fokus pada pembenaran masalah jangka panjang, murid menghormati dirinya dan orang lain, dirinya memegang kontrol, murid bersemangat memperbaiki kesalahan. Ini hukuman tidak membantu anak menjadi disiplin ya. Hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Hukuman justru memiliki dampak jangka pendek atau panjang tentang kemandirian anak. Di sini disiplin positif itu menggunakan motivasi internal dari dalam untuk mencapai tujuan, bukan menggunakan motivasi eksternal seperti hukuman, ancaman, sokongan maupun pujian dari orang. Nah, ini pengaruh penghargaan tadi. Bisa panjenengan ini baca penghargaan itu jika menginginkan seseorang melakukan sesuatu yang kita inginkan dalam jangka waktu pendek. Nah, misalkan contohnya anak-anak tolong bersihkan ruang kelas ini, nanti Bu Guru kasih hadiah coklat. Nah, suatu saat kelas tersebut kotor, anak-anak tidak mau membersihkan karena tidak dapat penghargaan coklat, mengharapkan kalau ada coklat itu ya, itu yang penghargaan itu. Ini penghargaan juga tidak efektif. Mengharapkan suatu penghargaan tidak mendapatkan itu akan kecewa. Misalkan temannya ada yang dapat, saya mau tidak dapat, otomatis Mary dia terus Bu Mary, istilahnya itu. Nah, ini penghargaan merusak hubungan, juga merusak hubungan juga. Okay. Mereka yang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk mendapatkan penghargaan akan berhenti mencoba. Alah, paling dari masih siji paling. Nah, itu juga penghargaan merusak hubungan. Penghargaan mengurangi ketepatan. Contohnya ini, hasil anak-anak yang mendapatkan permen jawabannya banyak yang tidak tepat dibandingkan anak-anak yang hanya diberitahu jawabannya benar. Ini yang hasil riset ya, anak laki-laki yang dibayar membuat lebih banyak kesalahan. Ini ada. Ini penghargaan mengurangi ketepatan. Penghargaan menurunkan kualitas. Di sini ya, pengamatan dilakukan pada sekelompok mahasiswa yang sedang kerja praktik sebuah surat kabar universitas. Saat
sebuah artikel. Mereka yang tidak menerima bayaran terus berupaya mengasah diri menjadi lebih baik. Itu menurunkan kualitas. Dan ini mematikan kreativitas. Penghargaan juga hukum. Jika suatu penghargaan diharapkan namun Anda tidak mendapatkannya, Anda akan merasa dihukum. Kok saya tidak dapat? Ini ada pertanyaan lagi untuk seterusnya. Tindakan guru mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat di sekolah. Hukuman atau konsekuensi, Pak? Apa ya Bu? 1, 2, gini aja biar enak. Nanti saya baca. Monggo biar tidak ngantuk. Awas, aku mau dijawab. Sampai jam 11.15. Oh, baik. Monggo langsung. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Monggo langsung ditulis. Hukuman atau konsekuensi? Monggo bisa diedarkan. Monggo. Saya bacakan Bu. Saya bacakan. Nanti ya sampai. Tadi kan poinnya ya 20. Ini bawahnya tandanya. Saya bacakan apabila tidak terlihat. Nomor 1, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi. Itu hukuman atau konsekuensi? Monggo. Monggo, monggo. Yang nomor 2, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Hukuman atau konsekuensi? Membersihkan tumpahan air meja. Hukuman atau konsekuensi? Murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian. Wah, lari mengelilingi. Ada benar semua. Bapak Ibu juga. Yang nomor 1 tadi menurut Oh, benar. Mencatat 100 kali kan hukuman. Ya, hukuman betul konsekuensi. Dan di sini hukuman dan konsekuensi, hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Itu anak akan terlihat selamanya. Saya pernah dihukum. Sampai 100 kali. Nah, itu hukuman itu menyakitkan, jadi anak akan teringat selamanya. Di sini konsekuensinya sesuatu harus terjadi. Nah, di sini motivasi dari dalam diri yaitu intrinsik. Mek lorong ta iki? Ketae. Makanya perbedaan itu ya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Keyakinan kelas mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Keyakinan kelas, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Ya? Ini mengapa kita memiliki peraturan harus menggunakan helm bila mengendarai kendaraan roda 2. Seperti kalau keyakinan itu kita bepergian pasti pakai helm. Tapi kalau peraturan, nanti saya pakai helm, kalau tidak nanti ditangkap Pak polisi.
Nah itu peraturan. Takut karena ada polisi. Tetapi kalau keyakinan, memang saya yakin bahwa itu untuk diri kita sendiri, untuk keamanan diri kita sendiri. Nah, ini pembentukan keyakinan sekolah atau kelas, ya. Keyakinan kelas bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Jadi dia tidak konkret, tidak langsung. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Ini biasanya kalau keyakinan kelas itu kesepakatan antara guru dan murid bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas ini dapat berubah-ubah sesuai dengan situasi dan keadaan. Di sini ada peraturan dan keyakinan kelas. Oke. Di sini selalu kembalikan buku ke tempatnya. Keyakinan kelas yang termasuk tanggung jawab di sini. Dilarang mengganggu orang lain. Itu termasuk menghormati orang lain. Jadi di sekolah 15 menit menghormati orang lain dan berkomitmen. Nah, di sini kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ini ada 4, kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Lingkaran kebutuhannya seperti ini. Diterima dan disayang itu dari pihak orang tua, keluarga, teman, rekan. Ya. Ini. Sini 5 kebutuhan dasar manusia. Ini ada tugas mandiri, ya. Ibu seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tingkahnya membuat ibu guru Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Identifikasi kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh Bimo. Jika respon Bimo seperti di kolom sebelah kiri, tapi ini di sini. Kebutuhan dasar tadi ada 4, ya. Apa saja? Aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Itu termasuk kebutuhan dasar apa? Diperhatikan, diperhatikan, ya. Sedangkan ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kasih sayang. Nanti kita lihat jawabannya. Gak apa-apa. Aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Penguasaan kalau nggak salah, nanti kita lihat. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Kita lihat jawabannya. Nah ini, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru. Seru. Ini termasuk kesenangan, dia senang. Ibu kejar aku. Ya, ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Ini cinta dan kasih sayang. Nah, di sini aku hebat kan, bisa bikin ibu kejar aku. Di sini kebutuhan dasar penguasaan. Ibu kejar aku karena ibu sayang aku. Ini kebebasan. Dunia berkualitas. Di sini dunia berkualitas adalah tempat khusus pikiran Anda. Oke, ini adalah penting posisi kontrol kita sebagai guru. 5 posisi kontrol yaitu penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, monitor, dan manajer. Selama ini kebanyakan dari panjenengan di posisi kontrol yang mana? Mohon tulis posisi kontrol. Di antara 5 posisi kontrol ini, panjenengan biasanya di posisi kontrol apa? Maulida, biasanya posisi kontrol apa, Bu? Apa? Membuat orang merasa bersalah. Oke, membuat orang teman. sebagai teman, membuat orang merasa bersalah sebagai teman. Teman. Ya, sudah di posisi itu. Sebagai monitor atau pemantau. Mantap, berarti 3. Sudah 3 ya Bu Maulida, ini sudah 3 menerapkan 5 posisi kontrol. 3 ya, di membuat orang merasa bersalah, teman, sama pemantau. Sudah bagus itu. Ya, kalau saya ya sebelum ikut CGP ya memang termasuk penghukum dan teman. Di sini ternyata ada, di sini penghukum. Orang penghukum biasa menggunakan hukuman fisik. Patuhi aturan saya. Kamu selalu saja salah. Itu termasuk penghukum. Terus ini
membuat merasa bersalah. Ibu sudah berkali-kali ngomong kalinya, capek sih. Nah itu merasa anak bersalah. Aduh, capek gara-gara aku. Nah itu membuat merasa bersalah, itu gabung ya. Terus ini teman, nah teman ini memang kelihatannya bagus. Anak itu akan menggantungkan kepada gurunya, misalkan enak ya diajak sama Bu Sinta, teman. Dan nanti kalau naik kelas, misalnya gurunya sudah berbeda, karena apa? Dia memposisikan sebagai temannya yang diajak teman. Jadi nanti dia tetap gantungan. Jadi ada efek negatifnya juga. Yang ini sebagai pemantau, okay? Untuk pemantau ini, pemantau itu biasanya guru memantau dia, gitu ya. Jadi ada proses apa? Ya, dari depan. Ganti, beda. Oke, pemantau ya, pemantau ini tadi Bu Wanida, pemantau itu murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah mendengar salah atau peraturan sekolah guru tidak menunjukkan sesuatu yang berlebihan. Jadi dia seorang diri ini pemantau. Nah, ini adalah posisi manajer ini yang paling bagus. Kita di antara 5 kontrol itu yang bagus itu bergesernya ya di pemantau, lebih baik yang manajer. Pokoknya 2 kontrol itu yang bagus antara pemantau dan manajer. Yang untuk yang ketiganya itu pokoknya bergesernya di antara 2 pemantau dan manajer. Oke, di sini manajer pengertian. Nah, di sini ini materi yang terakhir, segitiga restitusi. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, segitiga restitusi. Nah, ciri-ciri restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, menguatkan dan fokus pada solusi. Ciri-ciri restitusi. Ini perbedaan kasus siswa sering tidak mengerjakan PR, biasanya hukuman, ini menghukum. Yang ini konsekuensi, yang ini restitusi. Jadi ada bedanya. Untuk restitusi itu guru menanyakan keyakinan kelas dirinya, biasanya dengan 3 tindakan validasi. Terus ini contoh penerapan 5 posisi kontrol. Penghukum patuhi aturan sekolah lalu berdiri di depan kelas, sedangkan membuat rasa bersalah berapa kali guru harus memberi apa. Ini teman, ayolah. Yang penting buat guru bangga kali ini tidak apa-apa kamu salah. Sedangkan pemantau kamu sudah melanggar apa peraturan, apa konsekuensinya. Sedangkan manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahanmu? Ini ya, yang manajer. Ini adalah segitiga restitusi. Ada validasi kebutuhan, menstabilkan identitas, dan menyatakan keyakinan. Ini tadi yang kita pelajari yaitu disiplin positif, teori konkret. Ini satu kesinambungan. Terima kasih dan terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya mohon maaf apabila yang saya sampaikan kurang berkenan di hati Bapak Ibu guru. Sangat Terima kasih Pak Abad. Inisiatif ada yang sempurna. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ariska Rimadeni. Saya adalah salah satu guru di SD Negeri 1 Kelet yang menjadi peserta di acara diseminasi yang dilakukan oleh Ibu Yayu. Setelah diadakannya diseminasi oleh Bu Yayu, kami lebih paham dengan budaya disiplin positif.
Beliau menyampaikan dengan bagus dan jelas sehingga kami bisa memahami dan akan menerapkannya dalam pembelajaran di sekolah. Kami juga menjadi lebih paham strategi apa saja yang dibutuhkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah, seperti adanya keyakinan di kelas, 5 posisi kontrol, ada segitiga restitusi, ada juga teori motivasi yang di dalamnya ada hukuman, penghargaan, dan penghayatan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Winarni, teman sejawat Bu Yayu. Setelah diadakan diseminasi oleh Bu Yayu, kami lebih paham tentang strategi yang dibutuhkan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Di antaranya, 1. Disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. 2. Teori motivasi hukuman dan penghargaan restitusi. 3. Keyakinan kelas. 4. Kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. 5. Posisi kontrol. 6. Segitiga restitusi. Beliau menyampaikannya sangat bagus, runtut, dan jelas sehingga bisa memahami dan dipraktekkan dalam pembelajaran di sekolah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Kita fokus. Oke, terima kasih. Selamat pagi. Ini Bu Yayu mau menyampaikan bahwa pagi hari ini sebelum kita melakukan pembelajaran, kita menyepakati keyakinan kelas. Ya, keyakinan kelas ini bisa disebut juga dengan kesepakatan kelas. Nah, untuk kesepakatan kelas itu berbeda dengan peraturan sekolah, ya, atau peraturan kelas yang kata-katanya kesepakatan kelas, keyakinan kelas itu yang kamu yakini, yang nanti dapat kalian terapkan dalam pembelajaran sehari-hari di kelas, ya. Untuk kata-katanya itu lebih halus, abstrak, tidak seperti peraturan. Kalau peraturan itu sudah kelihatan, tidak boleh buang sampah sembarangan, itu kan peraturan tegas, ya. Untuk kesepakatan kelas, contohnya buanglah sampah pada tempatnya. Jadi nanti untuk menuliskan kesepakatan atau keyakinan kelas kalian, hindari kata jangan atau tidak, ya. Hindari kata jangan atau tidak, tetapi mengajak, ya. Nah, ini nanti kalian boleh menulis satu saja kesepakatan atau keyakinan kelas nanti dan ditempel di depan. Ini di sini saja dulu di papan tulis. Nanti yang terpilih nanti baru review. Nah, baru saya tempelkan di sini, nanti bisa untuk acuan keyakinan di kelas kalian. Bisa dipahami? Bisa. Bisa saja ya.
dulu. Kalau mau bertanya, acungkan jari. Mengacungkan tangan saat ingin bertanya. Nah, ini yang lebih bagus kata-katanya. Mengacungkan tangan jika ingin bertanya. Kalau tidak boleh membuli teman itu peraturan ya, ya toh. Tapi tidak membuli teman baiknya gimana? Saling, ya betul, saling menghargai dan menghormati. Untuk mensepakati keyakinan kelas yang telah kalian buat, kita perlu mengadakan tanda tangan bahwa kalian telah menyepakati keyakinan kelas secara bersama-sama. Oke, boleh dari nomor absen 1 ke depan untuk menuliskan nama dan ya, bahwa sudah ada dalam kesepakatan kelas, nama dan tanda tangan. Ya, langsung dilanjut nomor absen berikutnya. Ayo absen 4. 5. 7. Ayo langsung lanjutnya ya. Saya Saki dari kelas 5. Perasaan saya saat membuat keyakinan kelas sangat senang. Kenalkan, nama saya Arfan, saya dari kelas 5A. Perasaan saya sangat senang. Nama saya Naura dari kelas 5A. Perasaan saya sangat senang. Keyakinan kelas penting untuk kenyamanan kelas. Bisa saling menghormati dan menghargai.